Dalam setiap keluarga, selalu ada rahasia. Rahasia yang kadang terkubur bersama waktu, dan baru terungkap saat semuanya sudah terlambat. Ini adalah kisah tentang seorang anak muda bernama Fahmi, 24 tahun, yang hidup dalam kebencian terhadap ibunya. Karena merasa dikhianati, ibunya meninggalkan ayahnya yang lumpuh demi pria lain. Dan sejak itu, hidup Fahmi hanya diisi oleh kemarahan. Tapi, apakah semua yang terlihat selalu benar? Sampai suatu hari, ketika ibunya meninggal dunia, selembar surat, setetes air mata, dan rahasia masa lalu mulai membuka jalan menuju kebenaran. Inilah kisah tentang pengkhianatan, penyesalan, dan pengampunan. Sebuah perjalanan hati seorang anak lelaki mencari kebenaran. Langit sore tampak muram, seolah ikut menyimpan rahasia yang berat. Di rumah kecil di pinggiran kota, Fahmi 24 tahun, sibuk menyiapkan makanan untuk ayahnya yang terbaring di kursi roda. Tangannya cekatan, tapi matanya kosong, seakan setiap gerak hanyalah kewajiban, bukan kasih. Tolong ayah ambilkan selimut, dingin, suara ayahnya lirih. Fahmi menoleh sekilas. Iya, ia mengambilkan selimut, menutup tubuh ayahnya, lalu duduk di kursi kayu di sudut ruangan. Televisi tua menyiarkan berita ekonomi, tapi yang ia dengar hanya suara detak jam dinding, lambat, menyiksa, suasana hening. Sampai tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu. Ayahnya menatap ke arah suara itu. Mungkin ibumu datang, katanya pelan. Ada harapan di matanya. Fahmi menegang. Wajahnya langsung berubah dingin. Jangan sebut dia di rumah ini, katanya tajam. Dia nggak pantas dipanggil ibu lagi. Ayahnya menghela napas panjang, seperti sudah kehabisan tenaga untuk menjelaskan sesuatu yang tak akan dimengerti anaknya. Beberapa menit kemudian, pintu benar-benar diketuk lagi. Kali ini, lebih keras. Fahmi, buka pintunya. Ibu mau bicara. Suara perempuan dari luar, lembut tapi berat. Seperti seseorang yang menanggung rasa bersalah bertahun-tahun. Fahmi diam, tak bergerak sedikit pun. Ayahnya berkata pelan, Bu kami, tolong, untuck Ape, biar dia masuk dan pura-pura peduli lagi. Suara Fahmi meninggi. Ayah masih bisa maafin dia setelah semua yang dia lakukan? Dia tetap ibumu, jawab sang ayah, lirih. Bukan, teriak Fahmi. Suaranya bergetar. Ibu nggak akan ninggalin suaminya yang lumpuh kalau dia punya hati. Ibu nggak akan tidur sama laki-laki lain waktu ayah masih hidup. Hening, kata-kata itu menggema di dinding rumah kecil itu, menancap dalam. Ayahnya menunduk, air mata jatuh perlahan di pipinya. Sementara dari balik pintu, terdengar isakan tertahan. Fahmi, nak, dengarkan ibu dulu. Suara dari luar bergetar. Ibu nggak seperti yang kamu pikir. Fahmi menatap pintu itu lama. Matanya penuh kebencian. Ia akhirnya berdiri dan berteriak, pergi! Aku nggak butuh penjelasanmu. Ayah nggak butuh kamu lagi. Ia berbalik, menghantam pintu dengan keras, hingga suara tangisan di luar terhenti. Ayahnya hanya bisa menatap, tak berdaya. Malamnya, hujan turun deras. Rumah kecil itu hanya diterangi lampu minyak di meja makan. Fahmi makan dayem-dayem, sementara ayahnya duduk di kursi roda, menatap keluar jendela. Mi, apa kamu tahu kenapa ibumu pergi waktu itu? Tanya ayahnya pelan. Karena dia bosan merawat orang lumpuh, jawab Fahmi datar. Karena Jianemu, laki-laki yang lebih sehat, lebih punya uang. Ayahnya terdiam lama. Ia ingin bicara, tapi suaranya patah. Kadang, apa yang kamu lihat nggak selalu benar, nak. Fahmi menatapnya tajam. Jangan bela dia. Ya, kalau ayah masih percaya sama dia, berarti ayah lebih bodoh dari yang aku kira. Ayahnya menunduk, mengusap air mata yang mulai jatuh. Mungkin memang ayah bodoh, tapi cinta kadang memang begitu, Mi. Fahmi berdiri, menarik napas dalam-dalam, lalu pergi ke kamarnya. Di balik pintu, ia menutup matanya kuat-kuat, berusaha mengusir bayangan masa lalu. Hari ketika ia melihat ibunya berpelukan dengan pria lain di depan rumah sakit tempat ayahnya dirawat. Sejak hari itu, wajah ibunya selalu tampak seperti luka yang tak pernah sembuh di hatinya. Keesokan paginya, hujan sudah berhenti. Di depan rumah, ada bunga mawar putih di atas keset. Dengan secari kertas kecil bertuliskan, maafkan ibu, nak. Aku cuma ingin melihat kalian dari jauh. Jaga ayahmu baik-baik. Fahmi meremas kertas itu, lalu melemparkannya ke tong sampah. Tapi saat melangkah ke dalam,
Hatinya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menggantung. Belum selesai, ayahnya melihatnya dari kursi roda dan berkata pelan, "Kadang maaf datang bukan untuk dia, tapi untuk dirimu sendiri, Mi." Fahmi tidak menjawab. Ia hanya menatap jendela. Matahari pagi menyinari meja tempat bunga itu pernah diletakkan, tapi yang tersisa hanya bekas air hujan dan sedikit debu. Sudah seminggu sejak kejadian itu, Fahmi hidup dengan rutinitas yang sama. Bekerja di bengkel kecil di ujung kampung, lalu pulang untuk merawat ayahnya yang semakin lemah. Namun, malam itu sesuatu terasa berbeda. Hujan turun lagi, seperti malam ketika ibunya datang terakhir kali. Saat sedang menutup pintu bengkel, ponselnya berdering. "No more," tak dikenal. "Halo?" Suara di seberang sana lirih tapi tergesa, "Mas. Ini dari Rumah Sakit Harapan Baru. Kami butuh keluarga dari pasien bernama Siti Aminah. Beliau terdaftar sebagai ibunda saudara Fahmi." Fahmi terdiam. Dadanya seperti diremas. "Kenapa dengan dia?" Tanyanya dingin, tapi suaranya bergetar. "Beliau dalam kondisi kritis, Mas. Kami mohon keluarga segera datang." Telepon terputus. Hening. Hanya suara hujan yang menetes dari atap seng. Fahmi menatap ponselnya lama, lalu memukul dinding bengkel dengan keras. Kenapa baru sekarang? Malam itu, ia pulang ke rumah dengan langkah berat. Ayahnya sedang duduk di ruang tamu, menatap foto keluarga lama di pangkuannya. "Mi, kamu kelihatan pucat. Kenapa?" tanya ayahnya lembut. Fahmi menelan ludah. "Ibu di rumah sakit. Katanya kritis." Ayahnya terdiam, matanya membesar, lalu tubuhnya sedikit bergetar. "Bawa ayah ke sana." Fahmi menatapnya. "Untuk apa?" "Ya, dia udah ninggalin kita. Sekarang baru minta ditemui." "Mi, tolong." Suara ayahnya pecah. "Ibu kamu gak sejahat yang kamu pikir, ayah. Ayah harus ketemu dia sebelum terlambat." Fahmi menunduk, menatap lantai yang basah oleh cipratan hujan. Ada pertarungan dalam dirinya, antara kebencian dan sesuatu yang samar. Kerinduan. Akhirnya, ia menghela napas panjang. "Baiklah, tapi jangan harap aku bakal memaafkannya." Beberapa jam kemudian, Rumah Sakit Harapan Baru. Suara monitor jantung berdetak pelan. Tubuh Ibu Siti tampak lemah di atas ranjang. Oksigen menempel di hidungnya. Wajahnya pucat, tapi tenang. Seperti seseorang yang sudah pasrah pada waktu. Ayah Fahmi langsung meneteskan air mata saat melihatnya. "Mena," panggilnya pelan. Mata perempuan itu terbuka perlahan. Ia menatap suaminya, lalu senyum kecil muncul di wajahnya. Masih mau datang juga ya?" Suaranya nyaris tak terdengar. Ayah Fahmi menggenggam tangannya erat. "Aku gak pernah berhenti sayang sama kamu." Fahmi berdiri di sudut ruangan, diam, tak berani mendekat. Ibunya melirik ke arahnya. "Fahmi." Ia menatap, tapi tak menjawab. Ibunya mengulurkan tangan gemetar. "Nak, maafkan ibu." Fahmi menepis pelan. "Jangan panggil aku, Nak. Aku udah bukan anakmu sejak malam kau ninggalin ayah." Air mata ibunya jatuh, menetes di bantal putih. "Ibu gak pergi karena mau, Mi. Ibu dipaksa keadaan." "Keadaan?" Fahmi membentak. Keadaan apa yang bisa bikin seorang istri selingkuh, ninggalin suaminya yang lumpuh? "Jangan ngarang alasan." Ruangan itu hening, hanya suara mesin infus menetes perlahan. Ayahnya mencoba menenangkan. "Fahmi, tolong dengarkan dulu." "Enggak, ya. Aku udah cukup dengar kebohongan." Fahmi berbalik hendak keluar. Tapi sebelum langkahnya sampai ke pintu, suara lemah ibunya menahan. "Aku jual diriku demi menyelamatkan ayahmu, Mi." Langkah Fahmi berhenti seketika. Ia menoleh perlahan. "Apa maksudmu?" Ibunya menarik napas pelan. Suaranya serak, patah-patah. "Waktu ayahmu kecelakaan dulu, rumah sakit menolak operasi karena kita nggak punya uang. Aku cari pinjaman kemana-mana, tapi tak ada yang mau bantu. Satu-satunya orang yang mau menolong adalah pria itu. Tapi dia minta sesuatu yang membuat ibu kotor di mata sendiri." Air mata jatuh dari sudut matanya. "Ibu, lakukan itu supaya ayahmu bisa hidup." Ruangan itu tiba-tiba terasa dingin. Fahmi tak bisa bicara. Dunia seakan berhenti berputar. "Jadi, selama semua yang aku lihat," suaranya bergetar, "bukan pengkhianatan?" Ibunya menatapnya lemah. "Mungkin tetap salah, Mi. Tapi ibu rela dihina
asal kalian bisa hidup. Ayahnya menangis, terisak. Aku udah larang dia cerita. Aku takut kamu benci pada dirimu sendiri, Mi. Fahmi terdiam. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Semua kebencian yang selama ini ia pupuk terasa hancur dalam sekejap. Ia mendekat, menggenggam tangan ibunya erat. Bu, kenapa nggak bilang dari dulu? Ibunya tersenyum samar. Kamu nggak akan percaya, Nak. Dan sekarang, ibu udah capek. Monitor jantung berbunyi pelan. Satu garis panjang terdengar. Bikiip. Fahmi menatap layar itu kosong, lalu berteriak, Bu, jangan tinggalin aku. Namun tak ada jawaban. Hanya keheningan dan suara hujan di luar jendela. Hujan baru saja reda ketika jenazah Ibu Siti diturunkan ke liang lahat. Tanah basah menempel di tangan para pelayat, udara beraroma lumpur dan bunga Kamboja. Fahmi berdiri kaku di samping ayahnya, wajahnya pucat, matanya merah, tapi bukan karena tangisan, melainkan karena menahan sesuatu yang tak bisa dikeluarkan. Rasa bersalah, suara ustadz membaca doa pengantar jenazah terdengar lembut. Ampunilah dosa almarhumah, ya Allah, tempatkan dia di sisimu yang terbaik. Ayahnya menunduk, berdoa dalam diam. Sementara Fahmi hanya menatap gundukan tanah itu. Tanah yang kini menutupi seseorang yang selama ini ia benci, hina, dan usir. Ketika semua orang mulai meninggalkan pemakaman, Fahmi tetap berdiri di sana. Hanya dia, ayahnya, dan batu nisan yang masih basah. Mi panggil ayahnya pelan. Ayo, ibu kamu udah tenang. Fahmi tidak menjawab. Ia hanya berlutut di depan makam. Suaranya bergetar. Bu, aku salah. Aku yang paling jahat di dunia ini. Air matanya jatuh, menciptakan genangan kecil di atas tanah baru itu. Beberapa hari kemudian, di rumah kecil mereka yang kini terasa lebih sepi dari biasanya, Fahmi membereskan barang-barang peninggalan ibunya. Tas kain lusuh, mukena, beberapa pakaian yang masih berbau minyak kayu putih, dan satu dompet kulit coklat tua yang sudah usang. Saat ia membukanya, ia menemukan selembar surat terlipat rapi di dalamnya. Tulisan tangan itu halus tapi sedikit bergetar, jelas ditulis dengan sisa tenaga terakhir. Fahmi menatapnya lama, lalu duduk di lantai, membuka perlahan. Di bagian atas surat tertulis, untuk Fahmi, anak yang selalu ibu cintai. Meski dari jauh, tangannya gemetar saat mulai membaca. Nak, kalau kamu membaca surat ini, mungkin ibu sudah nggak ada di dunia. Jangan sedih. Karena ibu sudah capek menahan semua yang selama ini kamu salah pahami. Ibu tahu kamu benci sama ibu. Ibu nggak salahkan kamu, Mi. Bahkan ibu bersyukur kamu marah. Karena itu artinya kamu masih punya hati untuk membela ayahmu. Tapi tolong tahu satu hal. Ibu nggak pernah berhenti mencintai kalian berdua. Setiap malam ibu berdoa supaya kamu tumbuh jadi lelaki kuat. Bahkan kalau itu berarti kamu harus membenci ibu. Pria itu, yang kamu lihat waktu di rumah sakit dulu, memang orang yang membuatmu kecewa. Tapi dia juga orang yang waktu itu menyelamatkan ayahmu. Tanpa bantuannya, mungkin kamu nggak akan sempat bicara lagi sama ayahmu hari ini. Ibu salah, Mi. Ibu tahu. Tapi kadang dunia ini kejam pada orang yang nggak punya pilihan. Ibu cuma ingin kamu tahu. Semua yang ibu lakukan, demi kamu bisa tetap punya keluarga. Meski akhirnya, ibu harus jadi orang yang paling kotor di matamu. Jangan benci dunia, Nak. Jangan ulangi dosa ibu dengan menolak cinta. Cinta itu bukan kelemahan. Cinta itu keberanian untuk disalahpahami, tapi tetap memberi. Kalau nanti kamu punya anak, tolong peluk dia walau dia marah padamu. Karena ibu pun selalu ingin memelukmu setiap kali melihatmu dari jauh. Ibumu yang selalu mencintaimu tanpa syarat. Fahmi menutup surat itu. Tangannya menutupi wajah. Air matanya mengalir deras tanpa bisa ditahan. Ia menunduk, menekan dada yang terasa sesak. Suara tangisnya menggema di rumah kecil itu, memantul di dinding yang dulu sering jadi saksi pertengkaran mereka. Ayahnya keluar dari kamar, melihat Fahmi yang memegang surat itu dengan wajah hancur. Dia tulis itu sebelum masuk rumah sakit, kata ayahnya pelan. Surat itu titipan buat kamu. Tapi ibu minta aku kasih setelah pemakamannya. Fahmi menatap ayahnya dengan mata basah. Ya, aku jahat banget ya. Ayahnya mendekat, menepuk bahunya. Tidak, Nak. Kamu cuma manusia yang belum tahu seluruh cerita. Fahmi menggigit bibirnya, berusaha menahan isak. Bu, aku minta maaf.
katanya pelan, hampir seperti doa. Aku minta maaf karena nggak sempat bilang aku sayang sama ibu. Ia memeluk surat itu di dadanya, seperti ingin menebus semua waktu yang hilang. Malam itu, Fahmi duduk sendirian di teras. Hujan turun lagi, lembut kali ini. Ia menatap langit, seakan berbicara kepada seseorang yang sudah jauh. Bu, kalau ibu dengar, aku janji, aku nggak akan hidup dalam kebencian lagi. Aku bakal jadi lelaki yang ibu banggakan. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma bunga Kamboja dari halaman belakang. Fahmi tersenyum kecil di antara air matanya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, hatinya terasa ringan. Sudah 3 bulan berlalu sejak kepergian Ibu Siti, waktu memang berjalan, tapi tidak benar-benar menyembuhkan. Hanya membuat luka terasa lebih sunyi. Fahmi kini bekerja tetap di bengkel mobil yang lebih besar di kota. Gajinya cukup untuk merawat ayahnya yang semakin sering sakit. Setiap malam, setelah pulang kerja, ia akan duduk di depan kamar ayahnya sambil membaca Al-Quran. Sesuatu yang dulu jarang ia lakukan. Ya, katanya suatu malam, kalau ibu masih hidup, aku mau bilang, aku udah nggak marah lagi. Ayahnya menatapnya sambil tersenyum lemah. Dia pasti dengar, nak. Doa anak yang tulus tak akan berhenti di langit. Suasana rumah itu mulai terasa tenang, tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Saat Fahmi baru saja pulang kerja, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Seorang lelaki berjas hitam turun, usianya sekitar 50-an. Rambutnya sebagian sudah memutih, tapi posturnya masih tegap. Permisi, katanya dengan suara berat. Apakah ini rumah almarhumah Ibu Siti Aminah? Fahmi mengerutkan kening. Iya, tapi beliau sudah meninggal. Bapak, siapa? Lelaki itu menatapnya dalam, seolah menimbang kata. Nama saya Rahman, saya teman lama ibumu. Fahmi langsung menegang. Teman lama? Dari mana? Dari masa sebelum kecelakaan ayahmu. Nama itu seperti pisau yang menusuk pelan ke dada Fahmi. Ia mengingat wajah pria yang dulu pernah ia lihat di rumah sakit. Pria yang berseragam rapi, memegang tangan ibunya dengan tatapan yang tak akan pernah ia lupakan. Kau, orang itu, kan? Suaranya bergetar. Yang waktu itu sama ibu di rumah sakit. Rahman menunduk. Iya, itu aku. Tapi bukan seperti yang kamu pikir, nak. Fahmi mengepalkan tangan. Aku nggak mau dengar. Gara-gara kamu, aku benci sama ibu bertahun-tahun. Gara-gara kamu, aku sempat mikir ibu perempuan murahan. Rahman tetap diam, menatap tanah. Dan gara-gara aku juga, ibumu bisa menyelamatkan ayahmu. Ayah Fahmi keluar dari kamar saat mendengar keributan. Rahman, katanya pelan. Suaranya gemetar. Rahman langsung menunduk hormat. Pak Hadi, sudah lama sekali. Ayahnya menatap Rahman dengan mata sendu. Kenapa baru sekarang datang? Rahman menarik napas panjang. Saya lama merasa bersalah, Pak. Waktu itu, saya bukan hanya kasih uang untuk biaya operasi. Saya juga menutupi semua dari istri saya sendiri. Tapi setelah Ibu Siti pergi, hati saya nggak tenang. Fahmi menatapnya tajam. Kau pikir datang dan bilang maaf bisa menghapus semuanya? Rahman menatapnya. Suaranya dalam. Tidak, nak. Aku datang bukan untuk minta maaf. Aku datang untuk menyerahkan sesuatu yang jadi hak ibumu. Dan sekarang, jadi hakmu. Ia membuka tas kecil, lalu mengeluarkan sebuah amplop coklat besar. Di dalamnya, ada sertifikat tanah dan surat wasiat yang ditandatangani notaris. Apa ini? Tanya Fahmi curiga. Itu rumah yang dulu ibumu tempati selama 3 tahun terakhir. Dia tidak pernah mau menempatinya atas namanya sendiri. Dia minta, kalau dia meninggal, rumah itu diberikan untukmu dan ayahmu. Fahmi menatap surat itu. Bibirnya gemetar. Kenapa ibu nggak pernah bilang? Rahman menjawab lirih. Karena dia takut kau mengira itu sisa dari dosanya. Hening menyelimuti ruangan. Ayahnya perlahan berkata, kamu tahu, Mi, waktu dulu ibumu pergi, aku tahu Rahman ini bukan cuma orang asing. Tapi dia bukan orang jahat. Dia pernah jadi sahabatku waktu muda. Dialah yang menolongku saat aku diambang maut. Fahmi menatap mereka bergantian. Jadi, ibu pergi karena kalian semua menutupinya. Ayahnya menunduk. Air matanya jatuh. Iya, karena dia nggak mau kamu tumbuh dengan rasa malu. Tapi ternyata, yang kamu dapat malah kebencian. Fahmi duduk pelan di kursi. Kepalanya
terasa berat. Semua yang ia yakini selama bertahun-tahun salah. Ia menatap Rahman lama, lalu berkata pelan, "Selama ini aku pikir dia hina, tapi ternyata yang hina itu aku, karena aku nggak pernah berusaha tahu kebenarannya." Rahman menepuk pundaknya lembut. "Ibumu nggak pernah menyesal dicintai anak sekeras kamu, Mi. Dia cuma berharap suatu hari kamu tahu alasan dibalik semua luka itu." Air mata kembali jatuh di pipi Fahmi. "Bapak," katanya dengan suara serak, "kalau ibu masih hidup, tolong bilang ke dia, aku bangga jadi anaknya." Rahman menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Dia tahu, nah. Aku yakin dia tahu." Setelah Rahman pamit, Fahmi duduk di teras sendirian. Ia membuka kembali surat ibunya yang dulu ia simpan di saku kemeja. Kini mulai kusam oleh waktu. Di langit, bulan separuh menggantung di antara awan. "Bu," bisiknya pelan, "ternyata setiap orang yang ibu temui selalu punya kisah tentang pengorbanan ibu." Angin malam berembus lembut. Di kejauhan terdengar suara azan Isya, mengalun tenang. Fahmi menunduk, meneteskan air mata. Tapi kali ini bukan karena duka, melainkan karena rasa syukur. Sudah 2 minggu sejak kedatangan Rahman, Fahmi mulai terbiasa dengan rutinitas baru. Bekerja di kota, lalu sesekali menengok rumah peninggalan ibunya yang kini berdiri di pinggir desa. Dikelilingi kebun mangga dan suara jangkrik di malam hari. Rumah itu tenang, sederhana, dan entah kenapa, setiap kali ia melangkah ke dalamnya, terasa seperti sedang mendengar napas ibunya yang masih berhembus di setiap dinding. Ia belum berniat menempatinya, tapi saat itu, sebuah pikiran muncul. "Aku bisa jual rumah ini buat biaya pengobatan ayah," gumamnya. Ia tahu pengobatan ayahnya butuh banyak biaya, dan gaji bulanannya tidak cukup. Dengan niat baik, ia pergi ke kantor notaris untuk mengurus proses balik nama rumah tersebut. Namun, saat ia menyerahkan dokumen ke petugas, sesuatu yang tidak ia duga terjadi. Petugas itu menatap lembaran sertifikat, lalu berkata hati-hati, "Maaf, Pak Fahmi, rumah ini sedang dalam status sengketa keluarga." Fahmi terkejut. "Sengketa keluarga siapa?" Petugas membuka map coklat besar. Ada pihak lain yang mengajukan keberatan. Namanya Reza Rahman. Ia mengklaim bahwa rumah ini juga merupakan warisan dari ayahnya, almarhum Rahman. Fahmi mematung. Rahman, almarhum, berarti pria yang datang beberapa minggu lalu sudah meninggal. Dadanya terasa sesak, tapi kebingungan cepat berubah menjadi gelombang emosi baru. Dia bilang, "Rumah ini untuk ibuku. Dia sendiri yang kasih ke aku." Petugas hanya bisa menunduk. "Saya mengerti, tapi kami hanya menjalankan sesuai dokumen. Anda mungkin perlu bertemu langsung dengan pihak yang bersengketa." Malam itu, Fahmi pulang dengan hati kacau. Ia duduk di teras, menggenggam surat warisan itu erat. Ayahnya melihat wajahnya yang muram. "Mi, kenapa?" "Ya," suaranya serak. "Ada orang ngaku anak Pak Rahman. Katanya, rumah ibu itu miliknya juga." Ayahnya terdiam, wajahnya tegang. "Anak Rahman." Tapi Rahman bilang, dia nggak punya anak. Katanya dia punya. Jawab Fahmi cepat. "Dan anak itu sekarang mau rebut rumah yang ibu tinggalkan." Ayahnya terbatuk keras, menahan napas. "Fahmi, kamu jangan gegabah dulu. Dunia ini suka menutupi kebenaran di balik kebaikan." Keesokan harinya, di kantor notaris, Fahmi akhirnya bertemu Reza Rahman. Pria muda berusia sekitar 27 tahun. Berpakaian rapi, wajahnya tegas dan dingin. Mereka duduk berhadapan di ruang rapat kecil. "Aku Fahmi," kata Fahmi tanpa basa-basi. "Aku Reza," jawab pria itu datar. "Dan aku di sini bukan untuk ribut. Aku cuma ingin hakku." "Rumah itu bukan hakmu," bentak Fahmi. "Itu peninggalan ibuku. Rahman yang kasih sendiri sebelum meninggal." Reza menatapnya tajam. "Kau pikir aku nggak tahu siapa ibumu?" "Aku tahu semuanya, Fahmi. Ibumu perempuan yang menghancurkan rumah tangga ayahku." Kata-kata itu seperti petir yang menghantam dada Fahmi. Ia berdiri, matanya berapi. "Jaga ucapanmu. Ibu aku bukan perempuan murahan." Reza membalas dengan nada sinis. "Kalau begitu, buktikan. Karena aku punya surat dan foto-foto yang nunjukin hubungan mereka bukan cuma sebatas tolong-menolong. Seperti yang kau dengar." Ia melemparkan amplop di atas meja. Fahmi menatap isi amplop itu. Foto-foto lama, kabur tapi jelas menunjukkan ibunya dan Rahman berdua,
tertawa. Duduk berdekatan di sebuah rumah yang sama dengan yang kini diperebutkan. Fahmi membeku, napasnya memburu. Ini nggak mungkin, Reza berkata dingin. Ayahku nggak pernah cerita apapun ke ibuku. Tapi setelah beliau meninggal, aku temukan surat dari notaris. Ternyata, rumah itu atas nama bersama Rahman dan Siti Aminah. Fahmi menggenggam foto-foto itu, air matanya mulai mengalir. Tapi bukan hanya sedih, ada kemarahan, kebingungan, dan rasa hancur. Jadi maksudmu, ibu aku berselingkuh sama ayahmu? Suaranya serak. Reza menatapnya tanpa belas kasihan. Aku nggak tahu bagaimana kamu sebut itu. Tapi bagiku, ya, dan sekarang kau mau jual rumah yang setengahnya milik keluarga kami. Aku nggak akan diam. Fahmi menunduk. Kepalanya berat. Semua luka yang baru sembuh terasa terbuka lagi. Ia teringat surat ibunya. Kadang dunia ini kejam pada orang yang nggak punya pilihan. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap Reza dengan mata yang mulai basah. Kalau begitu, mari cari kebenarannya sampai akhir. Aku nggak mau rebut harta. Aku cuma mau tahu, siapa sebenarnya ibuku. Reza menatapnya sejenak, lalu berkata dingin, baik, aku juga ingin tahu, siapa sebenarnya perempuan yang membuat ayahku hidup dalam penyesalan. Beberapa hari kemudian, Fahmi mencari ke rumah lama Rahman di kota. Di sana, ia bertemu istri Rahman, seorang perempuan tua yang kini hidup sendiri. Wanita itu terkejut melihat Fahmi. Kamu mirip sekali dengan Siti, katanya lirih. Dia perempuan baik, nak. Jangan dengar semua yang dunia bilang. Fahmi menatapnya bingung. Ibu kenal dia. Wanita tua itu tersenyum sedih. Dia bukan selingkuhan. Dia saudara tiri Rahman. Tapi waktu itu mereka menutupi karena keluarga kami menolak pengakuan itu. Dunia memang jahat pada orang miskin, nak. Fahmi tertegun. Dunia seakan berhenti sejenak. Ibu, serius, jadi, Ibu Siti dan Rahman, darah yang sama? Wanita itu mengangguk pelan. Ya, saudara satu ayah, beda ibu. Mereka dekat, tapi orang-orang salah paham. Dan Rahman menanggung aib itu sampai mati. Fahmi menutup wajahnya, air matanya mengalir deras. Seluruh kebencian, seluruh kesalahpahaman selama bertahun-tahun, semuanya ternyata berdiri di atas kesalahpahaman yang lebih besar lagi. Sore itu, Fahmi berdiri di depan makam ibunya, membawa bunga. Bu, ternyata Rahman bukan siapa-siapa, selain keluarga ibu sendiri. Angin malam berembus lembut, lilin bergoyang, tapi tidak padam. Kalau dunia salah paham sama ibu, bisiknya pelan. Sekarang biar aku yang luruskan semuanya. Malam itu, Fahmi tak bisa tidur. Suara hujan di atap terasa seperti bisikan masa lalu yang tak mau diam. Ia memandangi surat-surat peninggalan ibunya, juga foto-foto lama yang ia temukan di rumah Rahman. Sebagian foto itu sudah menguning, tapi di salah satunya ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Foto itu menunjukkan Ibu Siti dan Rahman berdiri di depan sebuah rumah tua. Di belakangnya terpampang papan kayu bertuliskan, Panti Asuhan Bina Kasih, didirikan oleh Hari Abdullah Rahman. Fahmi menatap nama itu lama. Hari Abdullah Rahman, nama yang sama dengan ayah Rahman. Berarti juga kakek dari Reza. Ia mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar warisan. Sebuah hubungan yang selama ini disembunyikan, bukan hanya oleh ibunya, tapi oleh seluruh keluarga Rahman. Keesokan harinya, Fahmi menemui Reza di sebuah kafe kecil dekat alun-alun. Reza datang dengan wajah lelah. Jadi apa yang mau kamu bicarakan? Tanyanya. Fahmi meletakkan foto di atas meja. Kau tahu tempat ini? Reza menatap foto itu. Alisnya berkerut. Itu panti asuhan. Ayahku sering cerita. Katanya dia dulu dibesarkan di sana. Dan ibuku juga. Jawab Fahmi pelan. Reza menatapnya tajam. Apa maksudmu? Aku cari catatan lama dari panti itu, kata Fahmi sambil membuka map kecil yang ia bawa. Nama ibuku, Siti Aminah, tercatat sebagai anak asuh sejak umur 6 tahun. Dan tahu siapa yang menyumbang biaya hidupnya. Reza menatap dokumen itu dengan mata membesar. Nama penyumbangnya Hari Abdullah Rahman, ayah dari ayahmu. Reza Tadiam. Ya, potong Fahmi. Ibumu dan ayahmu mungkin memang punya hubungan darah. Aku sudah dengar dari istri Rahman, dan ini buktinya. Reza menarik napas dalam-dalam.
menatap meja kosong. Berarti, semua orang selama ini salah paham. Ayahku membantu ibumu bukan karena cinta, tapi karena tanggung jawab keluarga. Fahmi mengangguk pelan. Dan kebetulan, dunia menafsirkan semuanya dengan cara paling buruk. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Saat mereka masih membahas dokumen itu, seorang pria paruh baya tiba-tiba mendekati meja mereka. Wajahnya kaku, sorot matanya tajam. Kalian ini siapa yang berani buka-buka masa lalu keluarga Rahman? Suaranya berat. Reza berdiri cepat. Maaf, Bapak siapa? Pria itu menatapnya dingin. Aku, Herman Rahman, adik kandung ayahmu. Reza Paimon Herman. Ya, jawabnya ketus. Dan aku sarankan, kalian berhenti, enggorek masa lalu. Ada hal-hal yang lebih baik dikubur bersama orang yang sudah mati. Fahmi menatapnya curiga. Kenapa Bapak takut kebenaran terungkap? Herman menatap tajam ke arahnya. Karena kebenaran kadang lebih beracun daripada kebohongan. Dan kalau kalian terus campur tangan, kalian akan menyesal. Ia meletakkan amplop putih di meja, lalu pergi. Reza membuka amplop itu. Isinya hanya selembar foto tua dan sepotong kalimat di belakangnya. Rahman bukan anak tunggal. Harta ini tidak pernah murni milik siapapun. Beberapa hari kemudian, Fahmi dan Reza memutuskan untuk mencari arsip lama di panti asuhan Bina Kasih, tempat di mana semuanya bermula. Bangunannya sudah tua, dindingnya retak, tapi masih berdiri. Seorang penjaga tua menyambut mereka. Kalau kalian cari arsip lama, ada di gudang belakang. Tapi banyak yang sudah rusak kebanjiran waktu tahun 99, katanya. Mereka masuk ke ruang arsip, debu tebal, bau kertas tua, dan rak-rak kayu berderit setiap kali disentuh. Setelah hampir 1 jam mencari, Fahmi menemukan satu map besar, bertuliskan Deta Anak Esu, tahun 1984. Ia membukanya perlahan, dan di dalamnya ada 2 nama berurutan. Rahman bin Abdullah Siti Aminah binti Abdullah. Mereka menatap satu sama lain. Itu nama ayah kita sama, kata Reza pelan. Tapi di bawah catatan itu ada tambahan tulisan tangan tua yang nyaris pudar. Kelahiran beda ibu. Anak perempuan ini harus disembunyikan dari keluarga besar agar tidak menimbulkan konflik. Fahmi memejamkan mata, menahan napas. Jadi benar, ibunya dan Rahman adalah saudara tiri. Namun sebelum mereka sempat keluar, Reza menemukan sesuatu lagi. Surat tertulis tangan yang diselipkan di balik map itu. Tulisan itu rapuh, tapi masih bisa dibaca. Untuk siapapun yang menemukan ini, ketahuilah, keluarga Rahman menyembunyikan satu tanah besar di wilayah timur kota. Hasil warisan Abdullah yang tidak pernah dibagi. Warisan itu atas nama kedua anaknya, Rahman dan Siti. Reza menatap Fahmi dengan mata lebar. Tanah itu berarti masih ada, dan itu warisan mereka berdua. Fahmi mengangguk. Dan sekarang, kita berdua punya hak yang sama atasnya. Namun sebelum mereka bisa keluar dari ruang arsip, suara langkah kaki terdengar dari luar, berat dan pelan, seperti seseorang sedang mengintai. Pintu gudang terbuka pelan, dan suara dingin itu terdengar. Aku sudah bilang, berhenti cari masalah. Itu suara Herman Rahman. Tapi kini ia tak sendiri. Di belakangnya, 2 orang pria berjaket hitam berdiri. Wajah mereka tertutup topi. Fahmi berdiri, menggenggam map itu erat. Kami cuma mau tahu kebenaran, bukan harta. Herman tersenyum tipis. Kebenaran dan harta. 2 hal yang gak bisa dipisahkan, nak. Suara langkah mereka mendekat. Reza menatap Fahmi, berbisik cepat. Kita harus keluar dari sini. Sekarang, mereka berlari ke pintu belakang, membawa map dan surat itu. Hujan mulai turun lagi, deras, seolah langit ikut menutup rahasia yang baru saja terbuka. Di rumah ayahnya yang sederhana, Fahmi membuka map itu lagi. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena ia tahu, apapun yang ia temukan selanjutnya akan mengubah hidupnya sepenuhnya. Ia menatap foto ibunya di dinding, dan berkata lirih, Bu, ternyata hidup ibu bukan cuma kisah pengorbanan, tapi juga kisah kebenaran yang dunia sembunyikan. Subuh itu, kabut menutupi jalanan desa. Fahmi berjalan sendirian menuju rumah tua peninggalan ibunya. Rumah yang kini terasa lebih seperti saksi daripada sekadar bangunan. Tangannya menggenggam erat map lusuh berisi surat wasiat dan bukti warisan dari panti asuhan Bina Kasih. Ia tahu,
Setelah pagi ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Di teras rumah, Reza sudah menunggunya. Wajahnya tampak lelah, namun matanya tegas. Kita harus selesaikan semua hari ini, katanya. Fahmi mengangguk. Aku sudah hubungi notaris dan polisi. Mereka tahu tentang ancaman Paman Herman. Reza menarik napas panjang. Aku masih nggak percaya. Pamanku sendiri bisa menetap nutupi warisan keluarga hanya untuk dirinya sendiri. Fahmi menatap jauh ke arah kebun. Orang bisa buta karena harta. Tapi aku nggak mau ulangi kesalahan itu. Aku cuma mau nama ibu bersih. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di kantor notaris di kota. Notaris tua, Pak Ridwan, membuka berkas mereka dengan hati-hati. Namun, saat ia melihat nama Siti Aminah binti Abdullah dan Rahman bin Abdullah, wajahnya berubah. Nama-nama ini aku kenal, katanya perlahan. Dulu, aku yang menyimpan surat wasiat Hari Abdullah Rahman sebelum beliau meninggal. Fahmi dan Reza saling pandang. Terkejut, Pak Ridwan membuka laci bawah meja, mengambil sebuah amplop coklat yang sudah menua. Di atasnya tertulis, warisan terakhir, hanya untuk mereka yang memiliki kebenaran di hatinya. Tangannya gemetar saat membuka segel tua itu. Di dalamnya, ada 2 surat wasiat, satu untuk Rahman, dan satu lagi untuk Siti Aminah. Namun di bagian bawah surat wasiat kedua, terdapat tulisan tambahan dengan tinta yang sudah mulai pudar. Jika salah satu dari mereka meninggal, hak waris berpindah kepada keturunannya, tanpa memandang darah, nama, atau asal. Fahmi terdiam. Reza menunduk, menatap tanah. Artinya, tanah besar di wilayah timur kota bukan hanya milik keluarga Rahman, tapi juga milik Fahmi. Sebagai keturunan Siti Aminah, tiba-tiba, suara pintu didobrak keras dari luar. 3 pria berjaket hitam masuk dengan cepat, dan di belakang mereka muncul Herman Rahman. Sudah kubilang berhenti kan? Suaranya berat dan dingin. Kalian nggak tahu apa yang kalian ganggu. Pak Ridwan berdiri gugup. Pak Herman, ini dokumen sah negara. Anda tidak bisa. Belum sempat ia melanjutkan. Herman menepis map dari tangan notaris itu. Kalian pikir kebenaran ini akan menyelamatkan kalian? Tidak. Ini akan menghancurkan nama besar keluarga Rahman. Fahmi maju 1 langkah. Berdiri di depan Reza. Nama besar yang dibangun di atas kebohongan nggak layak dipertahankan, Pak. Herman tertawa sinis. Kau berani bicara begitu? Anak seorang perempuan yang dulu memalukan keluarga kami. Reza menatap pamannya tajam. Paman, hentikan. Dia bukan orang luar. Dia darah kita sendiri. Suasana menjadi tegang. Herman mengangkat tangan, memberi isyarat pada anak buahnya. Namun sebelum mereka sempat bertindak, sirena polisi terdengar dari luar. Keras, menggema di jalan sempit itu. Petugas bersenjata masuk dan segera menahan Herman serta orang-orangnya. Pak Ridwan menatap Fahmi lega. Untung kamu sudah lapor tadi pagi. Fahmi hanya mengangguk. Napasnya berat. Semua terasa seperti mimpi buruk yang akhirnya berhenti. Beberapa hari setelah kejadian itu, Fahmi dan Reza berdiri di 2 makam berdampingan. Satu bertuliskan Siti Aminah, dan satu lagi Rahman bin Abdullah. Lengket kelebu, hujan turun perlahan, tapi lembut. Reza menaruh bunga putih di makam ayahnya, lalu menatap Fahmi. Ayahku pernah bilang, dia nggak menyesal mencintai keluarganya, hanya menyesal karena dunia salah menilai mereka. Fahmi tersenyum pahit. Buk, dia bilang, kadang kebaikan harus disembunyikan, supaya orang lain tetap bisa hidup tenang. Mereka berdua terdiam lama. Hanya suara hujan yang terdengar, membasahi tanah dan batu nisan yang dingin. Setelah beberapa saat, Fahmi membuka map terakhir dari notaris. Di dalamnya ada surat kecil dari ayahnya sendiri, yang ternyata pernah menulis pesan untuknya. Fahmi, kalau suatu hari kamu tahu semua tentang ibumu, jangan benci dia lagi. Dia bukan malaikat, tapi dia berjuang untuk kita. Kadang cinta membuat orang tampak bersalah, padahal dia cuma mencoba bertahan. Air mata Fahmi menetes. Ia menggenggam surat itu erat, menatap langit. Bu, ya. Akhirnya aku paham. Maaf karena aku terlambat mengerti. Beberapa bulan berlalu. Tanah warisan di wilayah timur kota resmi menjadi milik bersama antara Fahmi dan Reza. Namun mereka sepakat untuk tidak menjualnya. Sebaliknya, mereka membangun kembali panti asuhan Bina Kasih. Panti yang dulu menampung Rahman dan Siti kecil,
tempat yang menjadi akar dari semua kisah ini. Di pintu depan panti baru itu, mereka memasang papan bertuliskan, Panti Asuhan Bina Kasih, warisan dari 2 jiwa yang salah dimengerti. Anak-anak panti berlari di halaman, tertawa riang. Fahmi berdiri di tepi pagar, memandangi mereka sambil tersenyum. Reza menepuk bahunya pelan. Kita udah menebus masa lalu mereka, Mi. Fahmi mengangguk, suaranya bergetar. Bukan menebus, tapi meneruskan. Ia menatap ke arah langit senja yang memerah, lalu berbisik lirih, Ma, Pa, akhirnya aku ngerti. Warisan sejati bukan harta, tapi hati yang mau memaafkan.